Rika Krisdiana, NIM 2018-51180, kelas praktikum pemrograman jaringan D. Di sini saya akan mencoba tutorial 4.5.5 lab, yaitu Explore REST API with API Simulator and Postman. Di sini terdiri dari 4 part, yaitu yang part pertama kita menjalankan Deva SCVM-nya, dan ini saya sudah menjalankan Deva SCVM-nya. Kemudian part kedua yaitu mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API. Part yang ketiga yaitu menggunakan Postman untuk membuat API calls ke simulator API. Part 4 menggunakan Python untuk menambahkan data 100 buku ke simulator API. Latar belakang yaitu Deva SCVM, di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Nantinya kita akan menggunakan simulator offline untuk mengeksplor dan melakukan tes fungsionalitasnya. Dalam kegiatan lab ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API call. API call ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu fungsionalitas tersebut. Langkah pertama, part 1 yaitu kita jalankan Deva SCVM-nya. Yang part kedua, mengeksplor dokumentasi API menggunakan simulator API. Untuk memahami cara melakukan panggilan ke REST API, pengembang biasanya memulai dengan mempelajari dokumen API, format untuk request, responses, headers, dan parameter untuk REST API biasanya didokumentasikan menggunakan spesifikasi Open API. Step pertama yaitu buka web browser Chromium. Kita buka dulu browser yang ada di ini desktop ya. Step kedua yaitu connect ke website perpustakaan sekolah. Jika browser tidak secara otomatis membuka situs web perpustakaan sekolah, ini karena saya tadi sudah membuka browser Chrome-nya, ini sudah otomatis. Saya sudah otomatis masuk ke websitenya. Kemudian step ketiga yaitu menuju ke halaman API.doc. Yang pertama, situs web defaultnya ke tab buku kami atau Your Books dan menampilkan daftar buku di sudut kanan atas yang menyatakan klik di sini untuk API Docs, klik di sini untuk membuka halaman web dokumentasi API. Anda sekarang akan melihat daftar API di ini. Kita buka ya API, klik dan perhatikan panah bawah ke paling kanan, mengklik di mana saja pada akan menunjuk daftar API dan mengarahkan panah ke kanan. Dan ini adalah tampilan dari School Library API. Dan ini kemudian yang step keempat, list buku menggunakan get _books API. Klik di mana saja pada bar untuk get _books API. API ini mengembalikan daftar buku di perpustakaan sekolah. Get ini. Di dalam get ini terdiri dari parameters, yaitu ada beberapa parameter API opsional.
Ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan, atau membuat paginasi output. Ini akan dirujuk nanti di lab ini. Ini adalah tampilan dari parameters. Kemudian ada response contact type. Response contact type yaitu klik application atau JSON untuk melihat daftar berbagai tipe format data yang informasinya dapat dilihat. Biarkan seleksi sebagai application JSON ini. Kemudian ini ada kode yaitu menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dan server basis seperti yang ditampilkan di deskripsi. Kemudian step yang kelima, gunakan fitur try it out di dokumentasi API. Ini. Kemudian salah satu fitur yang lebih canggih dari spesifikasi Open API adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuatnya dengan benar. Anda juga dapat meninjau tanggapan untuk melihat apakah itu yang Anda harapkan. Anda akan melihat fitur pengujian yang sama ini dalam dokumentasi API untuk Cisco, MapQuiz, dan organisasi lain yang menggunakan fitur spesifikasi Open API ini. Pertama, kita klik pada try it out. Kemudian perhatikan bahwa Anda sekarang memiliki opsi untuk melakukan informasi untuk parameter opsional. Biarkan parameter kosong dan klik tombol execute. Dan ini bagian ini kita kosongi terlebih dahulu ya. Kemudian kita execute. Dan di bagian responses ini itu ada perintah code yang dapat Anda gunakan untuk mengakses informasi yang sama untuk garis miring Books API. Kemudian ada request URL yaitu digunakan dalam API request yang dapat digunakan untuk meminta informasi yang sama menggunakan Postman dan Python. Di sini ini tampilan skripnya. Kemudian ada kode. Ini adalah respons kode HTTP. Kode 200 menunjukkan panggilan yang berhasil. Di sini ada terdiri dari respons body, yaitu daftar buku dalam format JSON. Ini skripnya, tampilannya. Kemudian respons header, yaitu informasi tentang API yang dikembalikan dari server. Di dalam respons body, Anda akan melihat daftar buku dalam format JSON. Kemudian step ke-6, gunakan perintah curl di jendela terminal. Kita buka terminal terlebih dahulu. Kemudian get unstrip books API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di badan respon menggunakan curl. Curl adalah alat command line untuk mentransfer data ke atau dari server menggunakan salah satu protokol yang digunakan termasuk HTTP dan HTTPS. Yang A, pilih perintah get, klik kanan dan salin ke clipboard Anda. Ini kita copy, kemudian kita klik kanan paste. Dan ini adalah tampilan dari application garis miring JSON. Ini ya. Step ke-7 yaitu buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan get garis miring books API. Kita kembali ke Chrome. Kemudian pada bagian parameter ini kita pilih panah bawah di sebelah parameter include ISBN, kita pilih true.
kita pilih true, kemudian kita klik execute. Kemudian perhatikan perubahan berikut dalam respon. Terus sekarang menyatakan ISBN, include ISBN, ini true ya. Kemudian request URL-nya ini ada include ISBN. Kemudian response body memiliki daftar buku ISBN. Yang sama seperti yang tunjukkan ke sebelumnya, tapi sekarang termasuk ISBN buku. Nah ini. Untuk meminimalisir scrolling, ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu dengan mengklik di mana saja. Kita ke step 8, yaitu dapatkan token menggunakan POS garis miring login via basic API. Klik POS API, perhatikan klik tidak ada parameter, klik try out. Oke, kita coba di bagian POS API. Kemudian ini POS login via basic. Kemudian perhatikan tidak ada parameter. Klik try out, lalu klik execute, kita klik try out. Kemudian kita execute. Bagian sign in akan minta Anda masukkan username dan password. Masukkan informasi username dan password. Kita kasih username-nya Cisco. Kemudian password-nya Cisco 123 tanda seru. Token akan ditampilkan di response body. Pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan dan copy informasi, klik. Kemudian kita sign in. Kemudian tampilkan di response body. Pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan dan copy. Ini. Kita klik kanan, kita copy. Kita klik kanan dan copy. Scroll ke atas halaman API perusahaan sekolah dan klik tombol autorest berwarna hijau kotak. Dialog available akan muncul. Autorest. Nah ini. Kemudian klik kanan dan paste token setelah value dan klik authorize. Ini kita paste. Kemudian kita authorize. Nama adalah name-nya X API. Oke, informasi ini bersama dengan token akan digunakan nanti di Postman. Kemudian kita authorize, tutup kotak dialog. Kembali ke daftar aplikasi, kunci API.
kita auto price, kemudian kita close, dan kemudian klik bar untuk post API untuk menutup jendela. Kita klik, kita tutup. Kemudian yaitu yang step 9, tambahkan buku menggunakan post _books API. Post book API. Perhatikan di bawah parameter payload diperlukan. Ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format ditentukan oleh parameter kontak tipe. Kemudian klik try in out pada post _books. Kemudian ubah ID, title, dan author dengan informasi yang ada di bawah ini. Kita edit value, ID-nya kita ganti 4. Kemudian titelnya kita ganti IPv6 spasi fundamentals. Kemudian autornya Rick Graziani. Kemudian klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil dalam respon server kode serak 200, berarti postingan berhasil. Anda akan melihat buku 200. Kemudian response body bersama ID baru ini. Kemudian URL-nya juga URL ini. Kemudian untuk menambahkan buku lain, ubah ID judul dan penulisnya, informasi yang ditunjukkan di bawah. Untuk menambahkan buku lain, yaitu ID-nya 5, kemudian 31 days before your CCNA exam. Kemudian autornya Alan Johnson. Kemudian kita execute. Verifikasi bahwa post berhasil dalam server respon, kodenya
Ini kita kodenya 200. Dan jika mendapatkan kode 401, periksa teks respon body, kemungkinan besar Anda menerima respon error atau invalid API key. Ini karena Anda tidak memasukkan semua karakter untuk API key Anda. Kemudian Anda dapat memperlihatkan bahwa buku telah ditambahkan ke halaman Outbook, kembali ke tab Pustakaan. Kemudian kita tutup lagi postbooknya dan kita ke step 10, yaitu list books using the get_books API. Get books API. Kita buka, kita klik try it out. Jika Anda melihat tombol cancel berwarna merah, maka Anda sudah dalam mode try it out. Kemudian kita execute. Kemudian di bawah server response, di response body, Anda sekarang akan melihat dua buku akan tambahkan, perhatikan mereka masing-masing ID. Buku. Nah, ini IPv6 ini dan ini. Kemudian kita tutup lagi. Kemudian step 11, yaitu buat daftar buku tertentu menggunakan get_books ID API. Kita klik get API, get books ID API ini. Kemudian di sebelah kanan parameter, klik tombol try it out. Di bawah parameter masukkan 4 untuk ID yang diperlukan. ID kita ketikkan 4. Kemudian kita klik execute. Di sini ada curl. Ini ada perintah untuk melakukan fungsi yang sama menggunakan curl. Kemudian ada request URL sama, yaitu verifikasi bahwa get berhasil dalam server respon kode yaitu 200. Kemudian di respon body Anda akan melihat buku yang Anda minta dengan ID 4. Kemudian klik bar get, kita tutup. Kemudian step ke-12, yaitu hapus buku tertentu menggunakan delete books API. Kita klik delete books ID API. Books delete book API. Kemudian kita klik try it out. Kemudian di bawah parameter kita masukkan ID 4. Kemudian kita execute. Verifikasi bahwa penghapusan berhasil di server respon, yaitu kodenya 200. Di respon body Anda akan melihat buku yang Anda hapus dengan ID 4. Kemudian kita klik bar delete untuk menutup Windows. Kita klik delete _books ID. Kemudian yaitu yang step ke-13, buat daftar buku menggunakan get _books API. Get books API. Kemudian kita try it out berwarna merah, maka Anda sudah berada di mode try it out. Kemudian di bawah server response, di response body ini, Anda tidak akan lagi melihat buku dengan ID atau 4. Dengan ID atau 4. Karena ini masih ada,
Kita coba. Kemudian kita buka lagi. Kemudian kita masuk ke part 3, yaitu gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini Anda akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API yang sama dengan yang Anda buat di dokumentasi API perpustakaan siswa. Postman adalah alat atau tools yang berguna ketika situs web pengembang API tidak tersedia, sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Step pertama yaitu buka Postman, klik 2 kali icon Postman di desktop. Postman di desktop ini. Namun tidak perlu mendapatkan akun login. Kita klik 2 kali. Yang step kedua yaitu buat daftar buku menggunakan get _books API. Ini tampilan dari Postman. Kemudian di jendela utama di sebelah tab Launchpad, klik icon plus untuk membuat terminal tanpa judul. Ini tanpa judul. Kemudian klik panah bawah di sebelah get untuk melihat operasi API yang beda termasuk get, post, dan lain-lain. Ini
Kemudian kita pilih get, kemudian masukkan request URL, kembali ke tab get books API. Ini kita copy. Pada get books API, kemudian request URL, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita kembali ke Postman. Kita taruh di sini, ctrl-v, kita klik kanan, ini kita ganti library demo lokal API v1 books. Kemudian kita send. Kemudian kita send. Klik send untuk memverifikasi bahwa permintaan API berhasil. Anda sekarang akan melihat respons yang menyertakan kode status 200. Oke berwarna hijau. Scroll ke bawah ke bagian body untuk melihat respon. Perhatikan bahwa the file adalah Pretty the Junction. Ini tampilannya. Kemudian yaitu ke step 3, dapatkan token menggunakan post login via basic API. Di jendela utama kita klik, plus, kemudian klik panah bawah di bagian get, kita pilih post, kita masukkan URL tadi, kita copy saja, klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste. Kita ganti URL-nya tidak book ya, yaitu v1 login, V besar iya, B besar basic. Kemudian jangan kita send dulu catatan. Jika request URL tidak ditampilkan, kita sudah kembalikan Postman dan paste URL yang menyatakan enter request URL. Klik author, kita ke author. Dalam area ini lengkapi hal berikut. Untuk tipenya kita ganti yaitu basic out. Kemudian untuk bagian username dan password kita isi username. Ini username-nya Cisco. Kemudian passwordnya Cisco. Kemudian kita klik send.
Jika perlu, kita scroll ke bawah bagian body untuk lihat token baru Anda. Token Anda beda, teman ini. Nah, ini adalah tampilan dari token. Kemudian kita masuk ke step 4. Tambahkan buku menggunakan Books API. Sekarang akan menambahkan buku IB6. Kita tambahkan dulu jendela baru. Kemudian kita pilih post. Kita masukkan URL-nya lagi. Kita paste. Kemudian kita ke autornya lagi. Kita pilih tipe APK. Di dalam bagian key masukkan di dalam key kita masukkan X strip API strip key. Di halaman web scroll library API saat Anda mendapatkan token, milih tombol authorize. Sudah. Kemudian kembali ke tab post. Kemudian kita dengan milih tombol authorize. Tab post. Dan copy token yang Anda terima di langkah 3. Pastikan untuk masukkan semua yang ada di dalam tab dalam tanda kutip token yang berbeda dari dan tampilkan di sini di baris yang sama. Dengan tab klik body. Bagian ini akan memungkinkan Anda untuk memilih format input Anda. Radio button raw. Klik radio button raw. Kemudian klik teks dan ubah option di pilihan ke JSON. Untuk line 1 masukkan objek. Kita masukkan ini. Kemudian kita send. Untuk memverifikasi kita send.
Hmm, Kembali ke pas, lakukan terima di langkah 3, pastikan untuk memasukkan semua yang ada di dalam tanda kutip. Ternyata ini kita copy dulu, kemudian kita paste ini value, kemudian kita send. Dan kita ke body-nya, menjadi JSON, dan kita send. XAPK, klik body raw, warna hijau, tulis hijau. Sebentar ya, ini ada error invalid APK. Tipe APK dalam bagian key, APX, APK. Kemudian kita ke body, kemudian
books, kita send raw JSON Nah, ini sudah berubah bodinya. Kemudian kita step kelima, yaitu verifikasi buku tambahan dengan get_books API. Kembali ke tab get pertama, seperti yang Anda lihat, Bosman bukan beralih di antara pengalihan API yang beda. Kita kembali ke get, kemudian kita klik send. Setelah itu klik body untuk melihat respon body. Ini ID 4. Kemudian step ke-6, gunakan parameter tambahan dengan get_books API. Buka situs web School Library API, scroll ke atas ke get_books API dan perluas. Jika perluas, perhatikan parameter yang tersedia. Kita buka ke School Library-nya. Kemudian pada bagian get_books, kemudian perhatikan include ISBN-nya, mencantumkan nomor ISBN dalam hasil, default sama dengan false. Survey mengurutkan hasil menggunakan parameter yang ditentukan, default ID. Author mengembalikan hanya buku-buku dari penulis yang bersangkutan. Klik try out. Jika Anda melihat tombol cancel yang berwarna merah, maka Anda tidak perlu memilih tombol ini. Di bawah ini author ini kan yang include ISBN-nya, kita pilih true, kemudian kita execute.
Jika sudah, direspon body nya akan seperti ini. Kemudian perhatikan bahwa URL sekarang menyatakan parameter author by author. Ini. Kemudian kembali ke Postman dan buka tab API pertama. Dapatkan books Anda sekarang menyatakan beberapa parameter di situs web. Berarti ini kita copy, klik kanan, copy, kemudian kita ke Postman, kita buka tabnya get. Pada bagian URL ini kita klik kanan, paste. Kemudian di bawah ke masukkan include. Ini oke, dan yang sebenarnya masukkan true. Jika sudah, kemudian kita klik send. Pada body ini. Kemudian yang keempat yaitu gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Anda dapat menggunakan tool OpenAPI Specification, Try, atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan. Namun Anda harus menambahkannya satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menulis program untuk menambahkan buku. Di bagian ini Anda akan mensimulasikan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan library Packer di Python. Yang pertama, step pertama yaitu buka Visual Studio Code dan arahkan ke direktori School Library. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita klik File. Sebentar ya.
open folder, open folder, kita open folder tadi, wait, kita tunggu. Kita buka Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik File, open folder, kita open folder, kemudian arahkan ke direktori labs /devnet /src /school_library devnet src, kemudian school library, kita oke. Kemudian step kedua, selidiki libraries yang digunakan oleh program @100randombooks.py. Di panel VS Code Explorer di sebelah kiri, klik di sini. Kita cari, kita klik add 100 random book.py untuk membukanya, dan kita enter.
Oh, gini. Kemudian di bagian atas perhatikan sebang yang mengatur penerjemahan ke Python 3 dan kemudian 3 libraries yang diimport. Import request JSON Faker import Faker. Anda akan menggunakan library request Python selama kursus ini. Library request pustaka Faker adalah library Python yang menghasilkan data palsu untuk Anda. Program ini menggunakan library Faker Python untuk menghasilkan judul buku, menulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Faker, namun selesaikan langkah-langkah berikut. Buka jendela terminal dan mulai Python 3. Kita buka terminalnya. Kita masuk ke cd /labs /devnet /src /school /library. Salah. Kemudian kita ketikkan Python 3 dan enter. Kemudian from Faker import Faker. Kemudian Faker enter. Press tab key twice, be sure you include the period. Enter. Faker import Faker from Faker import. Kita ulangi, from Faker import Faker. Kita ulangi lagi. Ini
nggak kita enter tapi kita tap 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian step yang ketiga yaitu berlatih menghasilkan data acak menggunakan library Faker. Masukkan yang berikut ini untuk menghasilkan nama palsu. Output Anda akan menjadi nama palsu yang berbeda setiap kali Anda menjalankan perintah enter. Kita ketikkan print my name is dot format fake name print my name is my F L. Menggunakan 3 pesan yang disorot pada langkah 2D di atas, masukkan perintah yang mencetak output palsu berikut. Kemudian dalam program sebuah loop digunakan untuk mengulangi ketiga metode ini untuk membuat entry untuk school library. Masukkan untuk berikut untuk menghasilkan 10 nama acak. Setelah Anda harus menekan kembali untuk kedua kalinya. Kemudian keluar dari interpreter Python setelah selesai memiliki library Faker. Kita ketik quit. Kemudian step 4 yaitu review variabel, fungsi atau function. Kedua function dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token Step yang keempat yaitu review variabel, fungsi atau function. Kedua function dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari layanan School Library API. Kita buka visual kodenya, yaitu di sini ada API host, kemudian login dan password. Kemudian yaitu step kelima yaitu review function get out token. Fungsi get out token menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan f-string untuk membangun URL pemerintah. Ini yaitu
Dev auto taken ini F api virgin ini. Kemudian jika panggilan tidak berhasil, kode status HTTP tidak sama dengan 200. Kemudian ini jika tidak berhasil kodenya. Kemudian step ke-6, review function add-book. Mirip dengan function add-out-token atau function add-book menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah 4 ya untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk books API. Data berasal dari variabel yang disebut books yang ditentukan di bagian akhir program. Akhir programnya itu ini. Div add book. Ini dam book. Jika panggilan tidak berhasil menggunakan tujuan pada cetak pada jendela terminal. Ini kemudian yang step ke-7, review kode yang manggil 2 function. Fungsi add out token dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel API key. Yaitu ini. Kemudian modul faker di set ke variabel bernama fact dan loop atau perulangan kemudian iliterasi 100 kali. Variabel ini digunakan kemudian dalam loop untuk mengatur nilai kunci ID untuk setiap buku baru dari 4 hingga dari 4 dan tidak termasuk 104. Faker ini. Kemudian selanjutnya 3 variabel penyimpanan nilai metode yang dipanggil dari modul faker, fact little, yaitu ini. Dan variabel book yang digunakan untuk 3 kunci yang diperlukan untuk parameter payload dan nilai dari 3 variabel fact, yaitu ini IDI, little, fact title, author, fact author, ISBN, fact ISBN. Kemudian yang step 8 yaitu jalankan dan verifikasi program add 100 randombooks.py. Masukkan perintah Python 3 untuk menjalankan program add 100 randombooks.py. Anda akan mendapatkan output yang mirip dengan berikut. Kita masuk ke terminal. Kemudian kita ketikkan Python 3 add 100 randombooks.py. Kemudian kita enter. Kemudian kembali ke browser Chrome dan refresh halaman web library dan sekarang akan melihat 100 buku baru yang Anda ditambahkan. Kita buka Scholar-nya.
Kemudian kita refresh jika membuka halaman dokumen API sebagai ganti halaman utama dan menggunakan tryout, Anda hanya akan mendapatkan daftar buku pertama yang dapat Anda masukkan nilai dari 2 hingga 100 parameter pack untuk melihat buku lainnya. Refresh. Kita refresh. Nah, dan ini adalah buku-buku sampai segini banyaknya ya. Ya, ini adalah tutorial Labs 4.5.5 Explores APS with APA Simulator and Postman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau menjalankan langkah-langkah dari lab ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.